Prahara warisan Lina Zubaidah yang semakin membara. Jerings bebas penjara, siap berkarya lagi nih. Pakai masker loh. Liburan Sultan Bintaro mesra dengan istri. Keharmonisan rumah tangga komedian Sule dan almarhum Lina Zubaidah nyaris sempurna. Tak ada gosip miring perihal rumah tangga mereka. Kehidupannya pun adem ayem aja hingga dikaruniai 4 orang anak. Kala itu Lina menjadi sosok yang menemani Sule dari masa sulit hingga mendulang sukses. Namun pada 20 April 2018, Sule mendadak digugat cerai oleh sang istri. Tak ada alasan spesifik terkait alasan perceraian mereka. Namun barulah berhembus kabar penyebab kandasnya rumah tangga Sule dan Lina adalah karena adanya orang ketiga. Almarhum Lina disinyalir menjalin hubungan spesial dengan pria lain yaitu Teddy Pardiana. Tak lama dari putusan cerai, Lina menikah lagi dengan Teddy Pardiana hingga dikaruniai seorang anak bernama Bintang. Belum sempat menikmati masa indah, Lina meninggal dunia karena sakit. Pasca kepergian Lina, muncul masalah baru mengenai perebutan harta warisan milik almarhumah. Perseteruan bermula saat Teddy Pardiana meminta hak warisan dari anak almarhum Lina. Namun pihak Rizky Febian dan Putri Delina justru mempertanyakan harta peninggalan ibunya yang dikuasai oleh Teddy. Ada 12 aset yang kabarnya belum dikembalikan Teddy, diantaranya berupa rumah dan ruko di Panyawangan, rumah kos 32 pintu di Bojong Soang, tanah di Majalaya dan Pangalengan, uang penjualan villa senilai 1,5 miliar, serta perhiasan senilai 2 miliar. Jalur kekeluargaan telah ditempuh dan kelonggaran waktu berkali-kali diberikan oleh pihak Rizky Febian. Namun tidak membuahkan hasil, hingga akhirnya pelantun kesempurnaan cinta melaporkan ayah sambungnya ini ke Polda Jawa Barat. Babak baru pun dimulai. Dengan laporan dugaan penggelapan aset serta pencucian uang, kini pihak kepolisian telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk Teddy Pardiana yang menunggu giliran dipanggil oleh pihak berwajib. Kabarnya kini pihak kepolisian tengah berkoordinasi untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak bank, sebelum nantinya melakukan gelar duduk perkara. Status Teddy pun masih sebagai saksi. Dan hari ini alhamdulillah saya semakin bulat, semakin yakin. Walaupun saya juga dari kemarin memang sudah yakin 100% bahwa Kang Teddy dan Dede Bayi adalah ahli waris dari almarhum Ibu Lina. Ini kan niatkan diri untuk tidak fokus ke materi saat itu. Akhirnya aku fokus untuk masa depan, aku taruh di mama semuanya. Uang yang ada di pihak mama saat dulu itu sudah ada beberapa yang sudah dijadikan aset ya Pak. Contoh kayak misalkan ada kos-kosan, ya. Terus ada apa? Villa. Yang dituntut itu terkait, jadi yang bersangkutan melaporkan terkait masalah penggelapan katanya ya. Penggelapan dengan pencucian uang. Nah penggelapan ini yang dimaksud adalah saudara Rizky Febian itu uangnya itu ada di salah satu rekening dari almarhum ibunya ya, Ibu Lina. Nah ini dilaporkan bahwa rekening Ibu Lina ini yang diklaim sama saudara Rizky Febian itu bahwa rekening ibunya ini ada berasal dari uangnya. Saat tim selebritas yang mencoba meminta klarifikasi, Iki memilih bungkam.
buat kakak-kakaknya jangan di siapa-siapa juga karena emang itu satu rahim. Terus kalau bisa sih ditengok atau apalah dibilangnya kalau video call atau Zoom atau nanya kabar gitu. Itu udah bikin saya seneng gitu. Tiap bulan dia kasih kok. Kasih dia. Malahan sama yang ngurus kan adeknya. Kan yang ngurus adeknya. Mau dibawa kan nggak boleh. Tapi nggak diurus. Tanya aja diurus nggak gitu. Gitu aja. Ya kan seharusnya kalau menjadi laki-laki ya bertanggung jawab dong. Itu kan anaknya dong. Kenapa mesti harus yang bertanggung jawab adalah anak-anak saya? Omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri nge-teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali. In the morning, it's time for me, Robby Purba, back giving you all around entertainment updates in Selebritas Siang. Ini kasus memang nggak pernah berakhir ya, walaupun sudah sampai namanya laporan kepolisian, katanya saat lagi akan ada pengecekan rekening dari almarhumah. Dan juga yang permasalahannya dari Iki yang memang pengen ditagih ini adalah 12 aset yang nggak pernah kembali ke kantongnya Iki. Karena ini katanya sih adalah miliknya Iki pribadi ya. Yang pertama tuh kayak rumah, ada juga toko, ada juga rumah kos-kosan 32 pintu, ada uang penjualan villa, sampai dengan yang namanya juga katanya sih ada 2 miliar perhiasan. Aduh itu bentuknya gimana tuh? Dan juga villa seharga 1,5 miliar. Tadi ada kos-kosan 29 pintu, katanya 32, katanya juga ada kulkas 33 pintu. Panjang buat kulkasnya pakai hordeng tapi. Anyway, ini adalah grafiknya kita tentang mereka berdua yang sedang berseteru ini ya. Katanya sih Rizky Febian tuh laporin tadi ada atas dugaan penggelapan aset dan juga pencucian uang. Kayak pejabat-pejabat serem ya. Dan juga polisi periksa 12 saksi termasuk Teddy Pardiana sendiri. Dan ini adalah aset-asetnya gitu. Dan sekarang sih sudah masuk ke laporan kepolisian dan akan ada pengecekan tentang rekening yang tertahan tersebut ya. Yaudah kita tungguin aja mungkin sampai 2025 kali ini ya. Kayak 3 tahun ke depan masih panas-panas ya. Tapi yang satu ini panas karena baru keluar dari penjerong alias penjara. Semua teman-teman di Bali banyak banget yang senang dengan kebebasannya beliau. Karena sekarang udah mulai pakai masker. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di Selebritas Siang. Berawal dari sebuah unggahan dari Instagram pribadinya pada saat pandemi COVID-19 terkait dengan teori konspirasi. Pada 13 Juni 2020 lalu, membuat Jerings harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pada 12 Agustus 2020, di mana dirinya dianggap menyudutkan pihak Ikatan Dokter Indonesia, hingga akhirnya sampai ke meja hijau dan mengharuskan drummer Superman Is Dead Igede Ari Astina alias Jerings mendekam di penjara selama 10 bulan. Tak ada habisnya dukungan dari sang istri Nora yang begitu kuat menghadapi permasalahan sang suami. Begitu tegar dan tenang mengkonfirmasi dan membalas komentar-komentar buruk tentang suaminya.
Aku sebenarnya nggak setegar yang kalian lihat. Cuma aku memiliki hati yang legowo atau ikhlas ngadepin masalah ini karena aku yakin setelah ini bakal ada kebahagiaan untuk aku dan suamiku. Jadi aku nggak setegar yang kalian lihat. Aku pernah nangis, pernah ngerasa kayak sendiri, pernah ngerasa kayak sedih gitu-gitu. Ya pokoknya semuanya lah ya. Kemarin tepat pada 8 Juni 2021, akhirnya Jerings resmi bebas dari hukuman yang dijalaninya selama 10 bulan terakhir dan membayar subsidi 10 juta rupiah. Jerings menolak hak asimilasi tahanan sehingga ia menjalani tahanan secara penuh dan bebas tanpa pemotongan masa tahanan. Atau dengan kata lain, Jerings bebas murni. Kebebasan Jerings disambut oleh sang istri dan rekan bandnya di Superman Is Dead yaitu Bobby dan Eka. Selain itu, tim pengacara dan ayah kandungnya pun ikut menjemput serta menjadi saksi dari kebebasan Jerings. Yang jelas mereka atau kami keluarga tentunya untuk istirahat lah dulu. Ya istirahat, itu aja. Itu melukat itu permintaan dari keluarga atau dari mana? Oh, memang dari keluarga pasti, dia juga keinginan biar ke depan lebih baik lah. Perjuangan namanya harus lebih baik ke depan ya. Tidak banyak yang terucap dari Jerings pada saat dirinya dikelilingi oleh kerumunan wartawan yang sudah menunggunya di depan lapas. Menurut kuasa hukumnya, Jerings meminta maaf dan akan mengadakan sendiri sesi wawancara untuk rekan media di waktu yang lain. Setelah bebas, dirinya bersama sang istri pun menjalani ritual keagamaan melukat. Ritual melukat ini dilakukan Jerings bersama sang istri dan didampingi oleh keluarga dekat, serta dilakukan secara tertutup. Melukat adalah sebuah upacara pembersihan pikiran dan jiwa secara spiritual dalam diri manusia. Upacara ini dilakukan oleh umat Hindu secara turun-temurun. Pensucian rohani yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh kotor atau negatif dalam diri. Yang unik dari kebebasan Jerings, tidak ada satupun fans yang datang atau memadati lapas Kerobokan. Hal itu dikarenakan para fans kompak untuk melakukan penyambutan secara virtual dengan mengunggah foto di sosial media dengan kalimat "Welcome home Jerings ID". Selamat datang Jerings dan selamat berkarya kembali. Welcome home Jerings. Yeay, senang ya bisa kumpul sama keluarga lagi. Dan ini memang banyak sekali yang menyambut Jerings. Dan kalau misalkan tadi pagi nih, aku lihat ya ada salah satu postingan di akun Denpasar gitu. Jadi di salah satu pasar di Gianyar, itu mereka pakai tulisan Welcome home Jerings gitu. Aduh, terhura melihatnya. Yaudah, yang penting keluar dari penjara sudah pakai masker lagi. Nanti teman-teman wartawan sabar ya, kalau nggak salah akan ada press conference khusus yang mungkin lebih terjaga prokes ya. Kalau misalkan Jerings kemarin di depan lapas melakukan press conference, berarti kan nggak jaga jarak, takutnya prokes tak terjaga. Dan ini adalah runtutan dari kasus yang dialami oleh Jerings ya. 10 bulan di penjara tanpa asimilasi, subsidi 10 juta rupiah. Yang pertama 13 Juni itu ada postingan yang terkait teori konspirasi. Sebenarnya nggak hanya Jerings saja, banyak juga orang-orang ya. Tapi ya
Sialnya karena Jerings yang terkenal gitu. Yang kedua, 16 Juni ID melaporkan Jerings ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. 12 Agustus ditetapkan sebagai tersangka. Nah, 9 September Jerings sidang perdananya. 19 November ada vonis 1 tahun 2 bulan ya. Dan juga 14 Januari menerima putusan banding vonis menjadi 10 bulan. Dan denda subsidiarnya adalah 10 juta. Dan kemarin 8 Juni Jerings bebas. Tahu nggak sih? Di lapas Jerings buat beberapa karya loh. Sama band Anak Terali Besi, Antrabes kalau nggak salah. Antrabes, dan rencana mereka mau buat album nantinya. Waduh, keren. Kita tunggu pokoknya nanti ya karya dari Jerings selanjutnya. Dan kita lihat juga betapa mesranya Jerings dengan istri. Ini tulisannya Jerings dengan istri di skrip gue. Bu Riri, apa-apaan ini? Endah. Aduh, opung nonton lagi. Itu di skripnya mesranya Jerings sama Kanora. Kenapa jadi Robby Purba dan Ayu Ting Ting sini? Anyway, udah kerja aja ya. Ini suka komen apa? Ya, gak ada. Ya, ini ada komen cocok. Ini udah bertahun-tahun dibilang cocok, tapi Ayu lebih milih orang-orang yang sebelum-sebelumnya kayaknya. Cukup komentarnya. Yaudah, kerja terus bagai kuda ya. Yang penting bisa sampai beli villa di Bali. Jangan sampai kerja, seharusnya kan kaya. Jangan kerja terus tipes. Yaudah, apa yang dialami sama Sultan Bintaro yang satu ini di Bali, setelah yang satu ini tetap di Selebritas Siang. Ini tim ngerjain aku mulu. Komedian Andre Taulany memboyong istri dan ketiga anaknya liburan bareng nih di Pulau Dewata, Bali. Diakui Andre saat selesai mengisi program Pas Sore di Trans 7, liburannya kali ini merupakan permintaan sang buah hati sekaligus sebagai ajang untuk melepaskan kepenatan dari kesibukan syutingnya. Mengingat masih dalam masa pandemi, liburan keluarga Andre memilih untuk membatasi berkeliling ke area outdoor. Namun kebahagiaan dan kehangatan keluarga tetap tercipta saat keluarga Andre menikmati staycation di hotel, eksplor kuliner hingga naik onta di pinggir pantai. Waktu liburan juga dimanfaatkan oleh Andre Taulany untuk quality time bareng sang istri nih, biar makin mesra. Seperti terlihat di unggahan Instagram pribadinya, saat Andre Taulany berfoto berdua dengan istrinya Erin Taulany berlatar pantai Bali yang cantik. Senang lah pastinya karena setelah pandemi 2020 ya, Maret 2020 itu ya sampai kemarin baru akhirnya kita liburan lagi, baru berani untuk pergi keluar kota gitu. Ya tentunya tetap melakukan protokol kesehatan dan selalu menjagalah supaya tetap aman gitu. Dan di sana ya happy anak-anak terutama ya, karena ini planningnya juga dadakan karena ngelihat anak-anak udah boring. Duh Pak, kita jalan nih Pak. Ya udah mumpung ada waktu nih 5 hari berangkat deh, ya udah terus kita langsung pesen tiket, langsung siap-siap jalan deh gitu. Di sana juga nggak kemana-mana, benar-benar cuma di hotel aja santai, terus nikmatin pemandangan, nikmatin fasilitas hotelnya karena masih sepi ya, jadi berasa kayak villa sendiri gitu. Tapi kalau dibilang enak saat ini sih enak banget ke Bali karena sepi, isinya hanya penduduk lokal, turis-turis lokal, jadi kita bisa nikmatin segala fasilitas mewah di Bali, di hotel-hotel, villa-villa Bali tuh puas banget gitu. Karena satu sisi kita merasa aman ya karena kita tidak berinteraksi dengan banyak orang. Yang kedua sebenarnya juga ada rasa nggak enaknya juga karena terbiasa ngeliat Bali rame, tiba-tiba sepi jadi kayak ih aneh ya Bali kok kayak gini gitu. Ya tapi plus minusnya ya kita berdoa aja semoga pandemi ini bisa berlalu dan semua kembali normal. Iya di hotel ya berenang bareng, terus kita main di pantai, kemana ada naik ontak di pantai gitu kan. Terus ya ontak biasanya kan ada digurunin di pantai. Sensasinya ya lucu aja. Ya buat nyenangin anak-anak aja. Main kano gitu. Jadi mereka bisa ngerasain gitu bagaimana menjadi seorang Wan Kodir gitu, naik ontak.
Punya rumah mewah di Bintaro sampai punya julukan Sultan Bintaro, kayaknya sekarang Bang Andre Taulani mulai kepikiran nih untuk memiliki istana baru di Bali. Biar bisa ikutan orang-orang ya, work from Bali. Apalagi banyak juga kan selebriti kita yang punya hunian di Bali seperti Jedar, penyanyi Rosa, Ivan Gunawan, dan Luna Maya. Anak-anak Andre juga ikutan memberikan lampu hijau nih dengan memberikan syarat memiliki kamar yang lebih luas. Nah, lantas seperti apa ya rumah impian Andre di Pulau Dewata? Tapi papa pikir-pikir kayaknya tinggal di Bali enak juga kan? Iya dong. Pak kita cari rumah di Bali aja? Ya. Oke. Besar kayak gini. Iya, kita cari. Oke. Nah. Gimana Ken? Papa mau beli rumahnya di sini? Tapi lebih bagus daripada hotel ini, kamar ini. Oke, kalau gitu kita akan cari rumah di sekitar sini. Memangnya Sultan Andara doang yang bisa beli cari villa di sini? Iya, rencana kayaknya wah boleh juga nih punya satu rumah di Bali ya. Untuk kalau kita lagi ke sana, kita santai liburan di sana. Soalnya di Bali enak suasananya gitu kan. Jadi ya kalau ada rezeki kepengen juga sih punya satu rumah di sana. Nggak anak-anak sih ini aja ya seneng aja. Tapi kan tujuannya sebetulnya bukan itu. Yang penting kita sama-sama sih gitu. Mau rumahnya gede, mau rumahnya kecil, yang penting bareng-bareng gitu. Nggak jadi prioritas juga sih. Jadi rumah di Bali itu bukan buat ditinggalin juga, lebih ke buat kayak ya villa aja lah buat investasi. Terus kita punya satu properti di Bali gitu. Dunia entertainment sepertinya telah merasuk ke dalam jiwa Andre Taulani nih Celebritaners. Berbagai macam profesi di dunia entertainment kayaknya udah pernah dilakoni Andre. Dikenal sebagai vokalis band Stinky yang meraup popularitas di tahun 1997, Andre Taulani kemudian menjajaki karirnya sebagai aktor dengan membintangi film Kiamat Sudah Dekat. Menjadi host, sempat menjajal dunia politik, sampai menjadi komedian yang beradu akting dengan Sule serta almarhum Olga Syahputra di Opera Van Java. Dan lucu terus di program terbarunya Lapor Pak dan Pas Sore di Trans 7. Kayaknya aku juga pernah lihat kamu. Mulai lagi. Di mana? Di mana? Apa? Lihat di mana? Di situ. Liburan selesai, saatnya kembali ke kenyataan. Andre Taulani kayaknya udah rindu berat nih dengan aktivitas syutingnya Celebritaners. Sultan Bintaro ini kembali bertemu lagi dengan rekan artis lainnya yang mengisi program acara Pas Sore di Trans 7. Seperti Ayu Ting Ting dan Wendy Cagur. Celebritaners, kita intip yuk suasana syuting Pas Sore. Hari pertama pasca baliknya Andre dari libur bersama keluarga. Bandanya nggak bisa foto warna. Emang multi talenta sekali ya. Ini kita lihat sekarang nih profesi-profesi dari Pak Aji, APAJ. Yang pertama ini, dulu memang dia adalah vokalis dari Stinky, mungkinkah? Ya sekarang mungkin semua ya karena kaya raya ya. Oke, tahun 97 itu aku baru lahir ya, keluar tahun 2007 dan dia sebagai aktor bintangin 6 judul film, banyak banget, salah satunya Kiamat Sudah Dekat. Dan juga yang jadi host sekarang sampai detik ini di Trans 7 juga ada show dengan Omari Lasso, komedian. Ini banyak banget acara di OVJ, Lapor Pak, Pas Sore, Trans 7. Memang duetnya dengan Kang Sule, waduh happening banget ya. Masih duet nggak sih? Oh masih, acara beda? Oh acara beda? Oh beda? Oke. Terus calon wakil sama wali kota Tangsel dan YouTuber subscribersnya udah 5,1 juta. Luar binasa makanya ya. Mau menjanjikan anak-anaknya punya villa, punya rumah di Bali nggak apa-apa walaupun anak-anaknya belum kuliah. Tapi kalau kita nih uang yang pas-pasan nih, kalau anak-anak belum kuliah setinggi-tingginya, jangan janji-janjiin punya rumah di Bali ya. Nanti ditagih sampai kapanpun. Selanjutnya, Ariel Noah kasih teaser walaupun masih vokal, masih mentah. Kayaknya ada sesuatu yang baru nih. Dan juga dari Marin Jola. What happened to them? After this one, stay tune di Selebritas Siang. Semua bukan milikku.
Musim itu telah berlalu, matahari segera berganti. Nggak sabar nunggunya. Kalau nggak salah tanggal berapa Juni tadi itu bakal dirilis 12 Juni. Alright. 11 ya? Udah tulis ya? Fansnya Amboril pokoknya siap-siap ya. Aku juga menantikan sekali. Ini ya baru suara mentahnya udah bikin merinding banget nih. Nah yang satu ini juga nggak kalah. Yang pastinya bikin merinding juga. Kenapa? Karena ada 3 kolaborasi wanita yang cucok-cucok The Power of Women. Ada Marion Jola, Danila Riyadi, dan juga ada Ramen Girl. What's up girl? Mereka disebut sekarang namanya adalah geng Brutal Sisters. Wow, dan juga kita ada berita di mana BTS di sini, kebayang nggak kalau misalkan mereka ya di restoran Saji, mereka yang delivery untuk misalkan kita lagi drive thru gitu ya, mereka pesan apa Pak, pesan apa Bu, gitu silakan, ini kartunya. Alright, BTS sudah siapin belum nih ARMY untuk semua powernya kalau misalkan nanti sudah mulai ngantri di Indonesia ya, tolong jangan lupa jaga prokes ya. Dan juga ada EXO rilis music video clip yang siap menggoda para fans ya. Dan hari ini restoran Saji akan ramai dengan para ARMY. Oke, tetap bersama kita besok. Jangan lupa jam 10 Robby Purba pamitan sekarang ya. Langsung aja Marion Jola dan juga BTS dan EXO. Go 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 go. Have a nice day semua. Bye bye. Penyanyi cantik dan seksi Marion Jola mengisyaratkan proyek kolaborasinya yang terbaru dengan musisi perempuan yang lain seperti Danila Riyadi dan Ramen Girl. Mengusung tema menyuarakan kekuatan wanita, lagu baru yang berjudul Don't Touch Me ini sudah banyak dinanti para penikmat musik tanah air. Berasal dari latar belakang musik yang berbeda, Marion dengan pop, Danila Riyadi yang digilai penggemar indie pop, serta Ramen Girl sebagai musisi rap, mencoba menyatukan harmonisasi unik dalam lagu tersebut. Ketiganya sendiri sudah membagikan poster foto serta teaser untuk lagunya ini. Lagu Don't Touch Me akan hadir dengan warna musik yang berbeda dalam satu lagu. Perpaduan lagu pop ala Lala, lagu indie ala Danila, dan sentuhan lirik rap ala Ramen Girl yang mewarnai lagu ini. Rencananya lagu ini sendiri akan rilis pada Jumat 11 Juni mendatang. Kita tunggu aja ya Selebritaners untuk kolaborasi apik ini. So watch me bring the fire, set the night light. ARMY, sebutan bagi penggemar BTS, dibuat antusias dengan kabar kolaborasi BTS dengan perusahaan makanan cepat saji asal Amerika Serikat, yang kabarnya akan memajukan tanggal rilisnya di Indonesia. Awalnya jadwal rilis kolaborasi ini di Indonesia adalah tanggal 25 Juni. Namun ternyata kemunculan menu kolaborasi BTS dilakukan lebih cepat, yaitu tanggal 9 Juni 2021 atau tepatnya hari ini. Untuk para selebritaners, BTS bukanlah figur pertama nih yang berkolaborasi dengan perusahaan cepat saji tersebut. Sebelumnya ada rapper Travis Scott dan J Balvin yang sudah lebih dulu membuat kolaborasi dengan restoran cepat saji ini. Nah, tapi nih, karena ini BTS, sudah dipastikan ya ARMY akan berbondong-bondong hunting menu kolaborasi ini. Seperti yang terjadi di Malaysia yang harus membagi jalur antrian mereka, hingga para ARMY yang menyimpan kotak makanan bekas mereka di dalam kaca. Penantian panjang EXO-L menanti karya sang idol akhirnya berbuah manis. EXO resmi merilis lagu Don't Fight the Feeling pada Senin kemarin. Sebelum melakukan perilisan secara resmi, EXO telah merilis video teaser untuk menggoda para penggemar mereka nih. EXO-L yang sudah tidak sabar menunggu kembalinya grup tersebut. Adapun album ini adalah comeback grup yang telah dinanti hampir lebih dari 1 tahun lamanya. Album Don't Fight the Feeling berisikan 5 lagu, yakni Paradise, No Matter, Runaway, Just As Usual,
Dan termasuk title track Don't Fight the Feeling, dan ternyata menjadi album istimewa sebagai perayaan anniversary ke-9 EXO yang jatuh pada 8 April lalu. Ini jadi album ke-7 mereka setelah 2019 mengeluarkan album ke-6 berjudul Obsession. EXO kembali membuktikan bahwa mereka adalah grup legendaris di dunia musik K-pop. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pre-order album terbarunya yang telah mencapai 1,22 juta kopi pada 6 Juni kemarin.